Angkasa raya memuja pahlawan negara. Dibaan bendera manusia bangsa, kau ku kenang, wahai bunga putra bangsa. Pembacaan teks proklamasi oleh petugas. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Yang pertama, patulah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari 8 Agustus Jumat kita bisa melaksanakan upacara di tempat ini. Adapun boleh saya katakan bahwa upacara hari ini adalah upacara yang terbaik terhebat yang diadakan di Hongkong. Karena kemarin upacara tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena hari hujan. Tetapi hari ini pagi boleh hujan, tetapi pada saat upacara hujan berhenti. Ini adalah pengirahan Tuhan bagi kita. Ini yang pertama. Yang hari ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-79. Kalau kita perhatikan hidup manusia, 79 tahun itu adalah kehidupan untuk 3 keturunan. Pada saat almarhum kakek saya umur 79, ayah saya sekitar 60-an dan saya berusia 10 tahun. 3 generasi yang sudah menikmati kemerdekaan selama 79 tahun. Lalu apa yang kita lihat dari 3 generasi ini? Ada sebagian orang, kakeknya mantan pejabat, bapaknya pejabat, anaknya calon pejabat. Tetapi ada juga sebagian orang, bapaknya, kakeknya petani, anaknya yaitu ayahnya buruh tani. Lalu anaknya buruh tani tidak bisa menjadi buruh migran. Itu artinya ada orang 3 keturunan menikmati kemerdekaan yang luar biasa. Ada orang 3 keturunan masih sebagai buruh migran. Tidak usah melihat kiri dan kanan, itulah yang ada di lapangan ini. Lalu ada orang saya melihat di TV 10 tahun menjabat dari Sabang sampai Merauke, asetnya begitu banyak. 10 tahun bekerja di Hongkong, masih utang bank sana sini, tidak usah melihat kiri dan kanan. Apakah ini kemerdekaan? Dalam Pancasila ada 2 kali kata keadilan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ada kata keadilan. Bahkan kemarin dalam upacara di IKN, Bapak Presiden berkata keadilan bukan hanya di pinggiran, tetapi harus merata. Itu sebabnya ibu kota akan dipindahkan. Tetapi fakta memperlihatkan walaupun angka-angka pertumbuhan dikatakan pertumbuhan negara Indonesia naik sekian persen, devisa naik sekian persen, tetapi mereka yang datang ke Hongkong untuk bekerja sebagai buruh migran dalam acara welcome program, wajah-wajah baru tiap-tiap minggu bertambah. Mengapa terjadi demikian? Persoalannya karena keadilan masih menjadi monopoli sebagian orang dan belum dinikmati oleh sebagian besar orang-orang yang lain. Disinilah kita bertanya, sebenarnya untuk siapa kemerdekaan ini? Ada orang berjuang untuk kemerdekaan, ada orang mengambil kemerdekaan orang lain dan menikmatinya. Itu sebabnya di dalam usia yang ke-79 kemerdekaan Indonesia ini ada hal-hal yang perlu kita pikirkan dan kita perjuangkan. Secara status bangsa kita sudah merdeka, tetapi secara fakta buruh migran harus bekerja 17 jam 1 hari. Buruh migran harus mengikuti aturan dari majikan 6 kali dalam 7 hari 1 minggu. Buruh migran harus mengikuti kontrak-kontrak yang terkadang kurang manusiawi. Ini adalah fakta. Belum lagi beberapa waktu yang lalu ketika kita melihat barang-barang paketan yang dikirim oleh buruh migran itu terbuang sia
sia-sia karena peraturan sana dan peraturan sini. Begitu banyak peraturan yang dibuat dikatakan untuk membebaskan buruh migran dari berbagai kesulitan, tetapi faktanya setiap peraturan yang dibuat itu membuat tangis dan jeritan dari buruh migran. Belum lagi ketika saya mempersiapkan pidato ini, saya melihat pada hari ini ada banyak orang yang berangkat menjadi pekerja migran yang ilegal, pergi dengan 2 ginjal, pulang dengan 1 ginjal, pergi dengan nama yang tertera, pulang dengan gelar almarhum yang di depan. Mengapa bisa terjadi demikian? Sekali lagi, bahwa keadilan itu perlu ditegakkan dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, oleh seluruh yang memegang bendera merah putih, oleh seluruh yang percaya bahwa Pancasila adalah dasar negara. Itu harus ditegakkan. Tidak boleh hanya dibicarakan di atas mulut saja, tetapi harus mendarat sampai seluruh pelosok rakyat Indonesia menikmati yang disebut dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia bukan bangsa yang miskin. Kekayaan dari negara Indonesia berlimpah-limpah. Air, darat, udara itu indah sekali. Tetapi sekali lagi kita berharap supaya bukan saja dinikmati oleh segelintir orang, tetapi oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari mana kita mulai? Bapak Ibu Saudara sekalian, itu harus dimulai dari persatuan. Buruh migran jangan bercerai-berai. Buruh migran harus selalu bersatu untuk menyuarakan hak-hak yang seharusnya menjadi milik manusia Indonesia. Itu sebabnya jaringan buruh migran harus diperkuat. DPR harus kita junjung tinggi, yang mempersatukan kita menjadi satu kekuatan. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk mengatakan ini hak saya, jangan diambil. Kalau kau mau ambil, kamu harus bekerja seperti saya yang sudah mengeluarkan keringat. Yang ketiga, jangan segan-segan untuk berkata kepada pemerintah. Hari ini memang oposisi sudah semakin berkurang, tetapi bukan berarti pemerintah tidak boleh dikritik. Pemerintah juga manusia. Mereka yang menjalankan pemerintahan adalah manusia. Mereka juga perlu diingatkan. Bukan berarti dengan kita diundang untuk menghadiri kegiatan pemerintah maka kebenaran tidak disampaikan. Justru pada saat demikianlah kebenaran harus disampaikan, mengingatkan supaya nasib buruh migran boleh ditingkatkan kembali. Saya berharap tahun depan ketika kita sudah memiliki presiden yang baru, nasib buruh migran akan menjadi lebih baik. Kiranya Tuhan mendengar seluruh doa kita yang kita panjatkan hari ini. Mari kita katakan merdeka 3 kali. Merdeka!